Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Segala sesuatu bersumber dari Dia, Yesus, pencipta langit dan bumi, pencipta hidup kita, yang memberikan kita nafas, yang memberikan kita segala kalanya, itu bersumber datang dari Dia. Tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa, tanpa Yesus. Itu mari kita menggebu-gebu, bergelora. Roh kita menyala-nyala, selalu mencari Tuhan. Sebab Tuhan begitu ajaib. Dia pencipta langit dan bumi. Kalau kita bisa percaya datang kepada Tuhan Yesus, itu anugerah yang besar. Sungguh kita bersyukur, terima kasih yang tak terhingga kepada Bapa kita Tuhan Yesus, di mana kita adalah orang berdosa yang tidak ada arti apa-apa. Kalau kita bisa dipanggil, dipilih sama Tuhan, bisa ambil bagian melayani pekerjaan Tuhan, bisa menikmati kerajaan surga, menikmati berkat Tuhan selagi kita hidup di dunia ini, menikmati segala akan datang dari Tuhan. Itu semua anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kita hargai kan kasih karunia, kebaikan Tuhan yang sungguh dahsyat dan ajaib, membawa kita makin hari makin cinta Tuhan. Dan kita minta pimpinan Roh Kudus akan menuntun, memimpin setiap hidup langkah kita. Seperti malam hari ini kita membaca pelayanan Rasul Paulus yang banyak menghadapi tantangan. Saya menangis. Saya tidak kuat, saudara. Kalau menghadapi rintangan, tantangan pelayanan Rasul Paulus, kita terus terang jujur kalah, saudara, sama Rasul Paulus. Rasul Paulus luar biasa ini. Tantangannya begitu berat. Tapi saya percaya karena Roh Kudus senantiasa menyertai Rasul Paulus. Di luar Roh Kudus kita tidak kuat, tidak mampu. Saya jujur tidak mampu. Tapi kalau Roh Kudus menyertai kita, yang tidak mampu menjadi mampu, karena Dia ajaib. Itu kita minta selalu pimpinan Roh Kudus. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah, amin, haleluya. Aku dalam perjalanan, hidup sebuah perjalanan. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu. Ingat Bapak Ibu, hidup ini sebuah perjalanan. Tiap hari, setiap saat kita tidak terlepas dari tantangan hidup, perjalanan. Saya tadi baru pelayanan perjalanan ke rumah sakit. Hidup ini sebuah perjalanan. Malam pekerjaan Tuhan berjalan, saudara. Mungkin setir mobil, naik apapun, sebuah perjalanan. Memang hidup sebuah perjalanan. Dari sejak kita lahir sampai detik ini tidak pernah berhenti. Dan selalu kita beraktivitas. Tapi aktivitas saya sebagai hamba Tuhan melayani pekerjaan Tuhan. Dan selalu minta pimpinan Roh Kudus. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dalam pelayanan, minta pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus memberikan kemampuan dan kuasa. Sebab tanpa Roh Tuhan kita tidak mampu. Tapi kalau bersama Roh Kudus, Dia yang sanggup melakukan segala-galanya. Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, pimpinlah aku dalam perjalanan, amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu, amin, haleluya. Roh Kudus, pimpinlah, amin, haleluya. Dalam Sakaria pasal 4 ayat 6, demikian firman Tuhan. Maka berbicara ya katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Itulah Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Kudus, pimpinlah, amin, haleluya.
kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Nama Tuhan Yesus Kristus, Bapakku, Juru Selamatku, Dialah sentral hidupku di atas segala-galanya. Amin, haleluya. Roh Kudus, pimpinlah. Amin, haleluya. Tuhan, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku untuk firman Tuhan. Ampunilah semua dosa, semua salahku Bapa. Bersihkanlah hidupku agar ku layak di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang sudah pelihara hidup kita dari hari sampai hari ini. Ini anugerah Tuhan yang besar. Kita jangan lalai dalam hidup ini, tapi mari kita mau serius sungguh-sungguh ikut Yesus. Karena itu anugerah. Hidup itu sebuah kesempatan, dan hidup adalah sebuah anugerah. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Mari kita mau baca berurutan. Tiap malam kita baca perjanjian baru Bapak Ibu. Selalu saya berulang-ulang tiap malam baca perjanjian baru. Besok pagi kita perjanjian lama, tetapi berurutan ya. Kemarin kita baca Kisah Rasul pasal 21 sudah selesai. Kisah Rasul ada 28 pasal ya. Dan saat kita membaca Kisah Rasul pasal 22, satu pasal penuh dari ayat 1 sampai 30. Oh, puji Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi Sakaria 4 ayat 6, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan roh Tuhan, Roh Kudus akan menyertai kita. Tanpa roh Tuhan, tanpa roh Kudus saya tidak mampu. Bapak Ibu jangan pernah mampu tanpa roh Kudus. Kita sombong itu. Tapi katakan aku tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Yesus, tanpa roh Kudus, tanpa kuasa Tuhan. Gagal kita. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca, hai saudara-saudaraku, bapak-bapak, dengarkan apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembela diri. Kemarin Rasul Paulus kan bilang, ya, aku orang Ibrani, izinkan aku berbicara, ya. Dan saat ini Rasul Paulus ingin berbicara, ya, kepada orang Yahudi dalam bahasa Ibrani. Ayat yang kedua, ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, saudara, makin tenanglah mereka. Ia berkata, ya bahasa Ibrani karena orang Yahudi, bahasa Ibrani, saudara, ya. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Berguru pada Gamaliel, seorang saat ini Gamaliel kalau mulai saat ini ya sekitar jabatan itu pangkatnya atau gelarnya profesor, ya. Gamaliel seorang guru besar, dia terkenal
Ya, jadi Rasul Paulus bukan orang sembarangan ternyata. Dia berguru kepada Gamaliel yang terkenal. Ya, dan ayat keempat, dan aku telah menganiaya pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan. Kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Inilah Rasul Paulus cerita tentang riwayat hidupnya yang dahulunya kehidupan yang lama jahat. Dia membunuh, memasukkan anak Tuhan ke dalam penjara waktu di Damsyik, ya, sampai dia tangkap, diserahkan ke dalam penjara. Dia bilang tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian, dan mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Wah, banyak orang sudah tahu, saudara, ya, para guru besar, pada majelis tua-tua, banyak orang tahu, melihat Rasul Paulus dulu, Saulus, adalah orang jahat, orang pemijat orang Kristen. Dia suka menganiaya orang Kristen. Dia tidak tahu akan jalan Tuhan. Pokoknya kalau bicara tentang Tuhan, dia musuh besar, ya. Tetapi akhirnya Tuhan jamah dia menjadi alat yang khusus bagi Tuhan. Terus berikutnya, maka Tuhan pakai kehidupan Rasul Paulus dalam pelayanan. Terus berikutnya, tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yakni pada waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah si cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebalah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau mengenai aku? Ini pengalaman Rasul Paulus yang dijamah sama Tuhan, diciptakan kembali, supaya mereka tahu, sadar bahwa riwayat Saul Paulus tidak sembarangan. Dulu Rasul Paulus sama dengan mereka, pembejaan Kristen, tapi saat ini mereka sudah dijamah Roh Kudus, membuktikan Rasul Paulus bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Tujuannya supaya banyak orang Yahudi percaya kepada Tuhan. Ayat 8, jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka menyertai aku, memang melihat cahaya itu, tapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke dalam Jadi Rasul Paulus kena sinar kemuliaan Tuhan sehingga buta dia tidak bisa melihat. Ini bersaksi, ya, bersaksi. Terus berikutnya, di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Yang datang berdiri dekatku dan berkata, Saulus saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan segitu juga aku melihat kembali menatap dia. Amin. Berjumpa dengan Ananias, saya yakin semua ada rencana Tuhan. Ya, Rasul Paulus dipilih menjadi alat pilihan bagi Tuhan, dan dia buta, tapi dia berjumpa dengan anak Tuhan, disembuhkan semua karena Tuhan punya rencana indah. Ya, terus berikutnya aja. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Jadi dikonfirmasi kepada Rasul Paulus, bahwa Rasul Paulus sudah dipilih sama Tuhan untuk menjadi hamba utusan Tuhan. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan tentang kau dengar. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosa disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Sudah aku kembali ke Yerusalem, dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa. Saya yakin ini Rasul Paulus langsung dibaptis, dan Roh Kudus turun menyertai Rasul Paulus. Aku melihat dia yang berkata kepadaku, lihat, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksian tentang aku. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa aku yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke dalam rumah ibadat lain, dan memasukkan mereka yang percaya kepadamu di dalam penjara dan menjadi menyiksa mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tapi kata Tuhan kepada, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau yang dan juga dari sini kepada bangsa. Wah, Rasul Paulus memang dipilih sama Tuhan. Khusus Allah pilihan khusus, sehingga ternyata sampai detik ini Rasul Paulus diberkati sama Tuhan, sehingga melalui Rasul Paulus banyak jiwa-jiwa dimenangkan, bertobat datang kepada Tuhan. Ayat 22, rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu, tapi sudah itu mereka semua berteriak, katanya, engenyala orang ini dari muka bumi, ya tidaklah hidup. Jelas saudara, orang Yahudi tidak suka penjalanan Rasul Paulus, tapi saya percaya Rasul Paulus disertai Tuhan. Ya, terus berikutnya
Ayat 23, mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu udara. Kan itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh mereka memeriksa dan menyiksa dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak. Ya, sedemikian terhadap dia. Tapi ketika Paulus ditelantangkan untuk diseksa, berkata ia kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyiksa seorang warga Rom, apalagi tanpa diadili? Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada segala pasukan, katanya, apa yang hendak kau berbuat, orang warga Rom? Maka datanglah kepala pasukan kepada Paulus dan berkata, katakanlah, benarkah engkau warga Rom? Jawab Paulus, benar. Maka kata kepala pasukan itu, keluargaan itu kubeli dengan harga yang mahal. Jawab Paulus, tapi aku mempunyai hak itu untuk karena kelahiranku. Ayat 29, maka mereka yang harus menyiksa dia segera mundur. Dan kepala pasukan juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang disuruh ikat itu adalah orang Rom. Benar, saudara. Ya, karena sama seorang Rom, saudara memang tidak berani, saudara. Memang kenyataan demikian, saudara. Di situ kita bisa belajar. Ayo Bapak Ibu, jangan kalah patah semangat. Kita mau semangat main pekerjaan Tuhan. Cari jiwa-jiwa berat Kristus. Seperti Rasul Paulus menangkan banyak jiwa-jiwa untuk Tuhan Yesus. Ya, apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Tapi roh Tuhan akan menyertai kita. Seperti Rasul Paulus selalu dipenuhi Tuhan. Roh Kudus memberi nikmat. Dalam setiap pelayanan kita, tebarkan firman Tuhan kepada banyak jiwa-jiwa. Dunia sudah semakin gelap. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Dan persiapkan diri kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, terus ayat 30. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dan penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkan kepada mereka. Amin. Demikian firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua diberkati sama Tuhan. Biar mari kita mau semangat melayani pekerjaan Tuhan. Jangan lupa minta Roh Kudus supaya Roh Kudus pimpin hidup kita. Sebab tanpa Yesus, tanpa Roh Kudus kita gagal, tidak mengerti apapun. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, kita sanggup melakukan perkara besar. Karena Tuhan kita Tuhan besar dan dahsyat. Tuhan memberkati kita semua. Roh Kudus pimpinlah, amin, haleluya. Aku dalam perjalanan, amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jangan sampai ku jatuh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkaulah yang berkuasa, yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dalam sikap berdoa terus kita mau berjaga dan berdoa. Kita mau cinta Tuhan sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Minta kekuatan Roh Kudus menopang kita. Seperti Rasul Paulus menghadapi tantangan besar sampai kepada nyawa sekalipun itu terancam. Tapi karena Rasul Paulus berserah total kepada Tuhan, minta pimpin Roh Kudus. Saya yakin di Roh Kudus ambil alih.
Sebab usia manusia semua, nafas ada di dalam tangan Tuhan. Kita tidak perlu gentar dan takut terhadap manusia. Kita perlu hormati. Tapi nomor satu, kita takut kepada Tuhan Yesus, pencipta segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara malam hari diberkati Tuhan. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.